Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya. Selamat siang. Selamat pagi dulu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore dan selamat malam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini akan langsung saja kita akan membahas mengenai contoh soal mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi di sini saya akan memberikan contoh melalui Word ya, Microsoft Word seperti yang kemarin saya berikan. Nah, contoh soal aturan kosinus dan aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, jadi seperti yang kemarin kita sudah buktikan ya. Ternyata aturan sinus itu seperti ini. A per sin A, ya ingat ya, jadi yang huruf kecil ini itu melambangkan sisi. Kalau huruf besar itu sudut, oke. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, bagaimana untuk aturan kosinus? Nah, aturan kosinus itu seperti ini. Nah, kalau jika ada dua ya, jika mencari sisi, itu rumusnya seperti ini. Hampir sama seperti kita di rumus Pythagoras ya, hampir sama. Jadi kalau misalkan ingin mencari sisi A ya, jadi A kuadrat dikuadratkan, kemudian sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A dan seterusnya. Nah, ini ngapalkannya gimana? Sebenarnya nggak usah ngapalkan. Kita lihat saja, jika sisi yang ingin dicari itu A, ya kan? Sisi yang ingin dicari itu A. Silakan ditambahkan dua sisi yang diketahui. Nah, yang di sisi kanan ini kan sudah diketahui. Ya, sisi kanan itu sudah diketahui. Silakan ditambahkan dua sisi yang diketahui, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali sisi yang diketahui. Ya, 2 dikali B dikali C. Dan karena ini aturan kosinus, nah, maka nanti jangan lupa dikalikan dengan cos sudut yang diketahui atau sudut di depannya sisi ini. Ya, sisinya kan yang dicari kan A, maka sudutnya nanti A ini dicari dimasukkan di sini. Ya, jadi kalau misalkan ya B, kita mau mencari sisi B nih, berarti B kuadrat sama dengan dua sisi yang dua sisi yang sudah diketahui apa A dan C, ya udah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2AC ya. Nah, ini 2AC 2AC cos B. Oke, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini untuk mencari sisi. Nah, kemudian untuk mencari sudut, untuk mencari sudut sama sebenarnya. Nah, kalau mencari sudut itu kan cos A. Misalkan ini sudut A, sudutnya apa? Nah, rumus ini diganti. Ya, silakan ini dipahami, kemudian ini ditaruh di kiri. Kemudian yang atas ya, karena ini sama-sama diubah B kuadrat plus C kuadrat min A. Nah, ini dari mana? Ya, dari ini. A-nya yang ini kan plus. Kemudian dikurangi A per 2BC. Nah, itu sisi yang diketahui. Dan seterusnya. Nah, kemudian langsung aja ke contoh nih. Nah, ke contoh. Nah, oke. Contohnya. Nah, contohnya. Diketahui unsur-unsur segitiga ABC di bawah ini. Hitunglah besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, kita kan sudah tahu sisi itu ada 3, ya kan? Sudut juga ada 3. Nah, kemudian di sini ada keterangannya nih, ketelitian satu angka di belakang komanya. Silakan menggunakan kalkulator, tidak apa-apa. Jadi ketelitiannya itu biar gampang pengerjaannya, silakan dikerjakan satu angka di belakang koma. Kalau nggak mau pakai kalkulator nggak apa-apa. Nah, yang diketahui hanya ada 3.
Berarti yang pertama sisi A, sisi B, dan sudut A. Nah, di sini kan ada 3. Kemudian disuruh cari apa? Nah, disuruh cari apa? Sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Berarti kan ada 3 lagi nih. Sisi C, sudut B, dan sudut C. Ya kan? Nah, di sini kita ingat diketahui. Nah, ditulis dulu diketahui. Apa? Kemudian ditanya, besar sudut yang belum diketahui, sisi C, sudut B, dan sudut C. Oke. Nah, kemudian jawab. Nah, mencari besar sudut B. Nah, terserah mau nyari yang mana dulu. Bisa sisi C dulu, bisa sudut B, bisa sudut C dulu. Nah, saya di sini ingin mencari sudut B dulu menggunakan aturan sinus. Oke. Berarti kalau ada mencari besar sudut B, berarti di sini harus salah satu diketahui, ya. Salah satu yang ditanyakan, ya. Sudut B berarti di sini sin B. Ya udah cari A per sin A, B per sin B. Nah, kalau B per sin B, C per sin C, bisa nggak? Nah, kita lihat di sini yang diketahui, ada apa enggak? Oh, ternyata nggak bisa. Sudut C dan sisi C itu belum diketahui. Ya, silakan dicari yang ada diketahuinya. Sisi A ada, sudut A ada, dan sisi B juga ada. Kemudian dikerjakan, dimasukkan di sini, di apa namanya, substitusi. Hanya berapa? Ternyata 8. Sin A sudutnya 60 derajat. 6 per sin B. Nah, silakan dimasukkan. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Kemudian sin B tidak ada. Ya, silakan dikosongi, ya, ditulis saja. Kemudian di sini dikalikan silang, silakan. Nah, berarti 8 dikali sin B. Ya, 8 dikali sin B sama dengan setengah akar 3 dikali 6, ya. Kali silang juga. Nah, silakan dioperasikan, ya. Setengah akar 3 dikali 6 berapa? Ya udah, setengah kali 6 dulu berapa? Ternyata 3 akar 3. Oke. Di sini sudah apa namanya? Silakan dioperasikan juga di sini, ya. Disisakan 8 kali sin B, disisakan sin B saja. Ya. Dari mana? Gimana caranya? Ya udah, ini dibagi dengan 8. Dibagi dengan 8, maka hasilnya seperti ini. 3 akar 3 per 8 atau 3 per 8 akar 3. Oke, dicari menggunakan kalkulator ternyata dapat 0,6 sin B-nya. Nah, sin B-nya 0,6. Berapakah sudutnya? Nilainya 0,6. Ternyata kalau mau dicari pakai kalkulator, diinverskan, ya. Inversnya sin pangkat negatif 1 0,6, ternyata dapatnya sudutnya itu 36,8 derajat. Ternyata sudut B-nya itu nilainya 36,8 derajat. Oke. Nah, kemudian di sini. Nah, karena sudut B dan sudut A sudah diketahui, ya kan? Ya udah, tinggal sisa sudut C, kan, sisa sudut C, berapakah sudut C? Tinggal dikurangi saja dari definisi segitiga. Segitiga besar sudutnya itu 180 derajat, sehingga sudut C itu sama dengan 180 dikurangi A tambah B. Ya, ini ya. Ini tambah ini, sehingga hasilnya sudut C itu 83,2 derajat. Nah, sudah dapat nih. Sudut B dapat, sudut C juga dapat. Sisa apa? Sisa sisi A, ya kan? Sisi panjang C, ya. Panjang sisi C. Nah, di sini saya ingin mencontohkan menggunakan 2 cara. Apakah sama nanti menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus, ya? Jadi yang pertama kita menggunakan aturan sinus terlebih dahulu. Nah, kita pakai A per sin A sama dengan C per sin C, ya. Ini kan sudah mengetahui sisi C. Sisi C yang belum diketahui. Ya, yang ini yang belum diketahui. Silakan dimasukkan di sini berapa? Sin 60 derajat, sin 83,2 derajat. Nah, silakan menggunakan kalkulator saja. Menggunakan 2 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma. Ya, sin 60 kita dapat 0,8, sin 83,2 dapat 0,9. Ya, silakan dikalikan silang. Ya, kali silang dapat 7,2.
8 kali 0,9 dapat 7,2, 0,8 kali C dapat 0,8 kali C, sama. Oke. Nah, ini saya mau pisahkan, ya, saya mau pisahkan 0,8 saya pisahkan dengan C. Sehingga C-nya biar jadi 1, gimana caranya? Bukan 0,8, ya udah berarti sama-sama dibagi dengan 0,8, kedua ruas ya. Sama-sama dibagi dengan 0,8. Berapakah 7,2 bagi 0,8? Ternyata sisi C-nya itu 9. Oke, nah ketemu nih. Sudah selesai. Dapat yang sudut B dapat, sudut C-nya dapat, sudut sisi panjang sisi C-nya juga sudah dapat. Nah, sekarang tapi saya ingin membuktikan kalau mau pakai aturan kosinus, apakah sama hasilnya? Sudut panjang sisi C-nya itu 9. Silakan disimak. Oke, di sini menggunakan aturan kosinus, oke? Ya, berarti panjang sisi C, ya. Panjang sisi C di sini pakai rumus C kuadrat dan seterusnya ini. Nah, A kuadrat, B kuadrat kan sudah diketahui. Sudut C-nya juga sudah diketahui. Tinggal dimasukkan. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 dikurangi 2 kali 8 dikali 6. Cos 83,2 derajat. Nah, silakan dicari. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 32, 2 kali 8 kali 6 itu sama dengan 96. Cos 83,2 itu sama dengan 0,1 pakai kalkulator ya. Satu angka di belakang koma. Ya. Silakan dioperasikan. 96 dikali 0,1 itu hasilnya 9,6. Nah, nih ya. Silakan dioperasikan, ternyata dapat 90,4. Nah, ini C pangkat 2. Nah, kalau hanya C, berarti gimana caranya? Silakan diakarkan. Ya. Karena ini mencari nilai C, maka ke bawah harus diakarkan. Ya. Sehingga diperoleh 2/5 disederhanakan ini ya, disederhanakan berapa. Nah, kalau mau pakai kalkulator juga langsung bisa ketemu pembulatannya. Nah, ternyata 9,4. Nah, karena ini pembulatan hanya satu angka di belakang koma, nah, maka kita anggap di sini panjang sisi C itu dibulatkan menjadi 9. Oke. Nah, demikian untuk pembahasan soal. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya di bawah. Oke. Nah, ini nih kesimpulannya nih. Nah, kalau saya punya ada gambar di sini, ada gambar situasi, situation dan situasi aturan yang digunakan. Nah, kalau saya punya gambar ini, yang di merah ini yang diketahui, berarti situasinya itu SSS itu apa? Side, side, side. Kalau bahasa Indonesianya sisi, sisi, sisi. Oke. Kalau semua yang diketahui itu sisinya semua, maka aturan yang digunakan itu menggunakan aturan kosinus. Ya. Berarti kalau bahasa Inggrisnya SSS, ya. Situasinya berarti sisi, berarti aturan yang menggunakan kosinus. Nah, kemudian ini yang kedua. Oke, yang kedua yang diketahui itu sudut, sisi, sudut atau bahasa Inggrisnya angle side angle, ya, ASA. Itu aturan yang bisa digunakan itu menggunakan aturan sinus, ya. Berarti diingat ya, kalau sudut sisi sudut itu menggunakan aturan kosinus. Kemudian berikutnya ada sudut sudut sisi, ya, atau angle side itu juga bisa menggunakan aturan kosinus. Kalau menggunakan aturan kosinus juga bisa menggunakan aturan sinus ya, aturan sinus ya ini ya. Kalau menggunakan aturan kosinus bisa enggak? Nah, silakan dicoba sendiri apakah bisa. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, berikutnya itu ada sisi, yang sisi, sudut, sisi, atau side angle side, sisi, sudut, sisi. Itu aturan yang bisa digunakan itu aturan kosinus. Oke, aturan yang bisa digunakan itu aturan kosinus kalau diketahui sisi, sudut, sisi. Ya. Kemudian, nah berikutnya itu ada aturan ada sisi, sisi dan sudut. Ya.
Ini juga bisa menggunakan aturan sinus. Kalau mengetahui sisi-sisi sudut, menggunakan aturan sinus. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, di sini saya punya yang diketahui itu hanya sudut, sudut, dan sudut. Aturan apa yang dikerjakan? Ternyata itu tidak dapat diselesaikan. Kenapa alasannya tidak dapat diselesaikan? Oke, di sini ya. Nah, saya kasih ilustrasi. Ya, ini misalkan sudutnya saya buat 90. Ya, berapa 90. Di sini sudutnya 45. Ya, sudutnya 45. Ini 90, ini 90, ini 45, biar gampang. Oke. Yang belum yang ditanyakan kan panjang sisinya nih. Panjang sisi ini kan masih belum ada. Nah, kalau segitiga ini saya perlebar, saya panjangkan sampai sini. Ya, saya panjangkan sampai sini. Misalkan saya perlebar sampai sini. Oke. Set, apakah sudutnya tetap? Ya pasti tetap, namanya sudut, ya kan? Ini tetap 90. Ini tetap 45. Ini tetap 45. Kemudian bagaimana dengan panjangnya? Oh, ternyata panjangnya berubah. Yang awalnya segitiganya kecil, ya awalnya segitiganya kecil, ditanya panjang sisinya. Ya, panjang sisinya. Berapa panjang sisinya? Belum diketahui kan? Kalau saya segitiganya perbesar, perlebar ya, diperlebar. Ternyata sudutnya tetap, tapi panjang sisinya berubah. Nah, makanya kenapa kok tidak dapat diselesaikan. Oke. Tidak dapat diselesaikan kalau diketahui sudut, sudut, dan sudut. Oke. Nah, demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.